Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada. Pada tema belajar bareng kita kali ini, seperti yang sudah saya bahas ya di live singkat kemarin. Jadi di tema belajar bareng hari ini kita belajar pembuatan ringan ya, yang insya Allah bisa dibuat mudah di rumah atau di tempatnya. Dan siapa tahu juga ya sobat kreatif, bisa jadi manfaat besar atau bisa dibuat peluang usaha di bengkel atau di rumahnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba buat jemuran lipat dinding kembali yang ekonomis tentunya ya, untuk di budget dan di harga jualnya. Untuk sebelumnya pernah saya buat juga ya dengan versi seperti ini untuk jemuran lipat dindingnya. Sekarang kita buat yang versi ekonomisnya ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah, di sini saya sudah siapkan ya bahan hollow galvanis 40x30 dengan ketebalannya 0,8. Saya akan buat jemuran dengan panjangnya 170 cm untuk keseluruhan rangkanya, disesuaikan dengan pesanannya ya sobat kreatif. Jadi jemuran yang saya buat kali ini juga sama ya untuk pesanan juga. Di sini saya buat dua buah potongan dengan panjang masing-masing 160 cm ya. Lalu di sini saya juga siapkan dua buah potongan hollow 40x40 untuk ketebalannya di 1 mm, jadi lebih tebal ya sobat kreatif. Dengan panjangnya 80 cm ya. Untuk keempat hollownya sudah saya tutup ya bagian sisinya biar rapi dari hasil kerjanya ya sobat kreatif. Dan karena memang jemuran yang dipesan ini dimintanya dengan sistem bongkar pasang ya sobat kreatif untuk keseluruhan rangkanya. Di sini yang pertama saya akan proses terlebih dahulu ya bagian hollow 40x40-nya ya sobat kreatif, dengan menambahkan kupingan di bagian atas dan bawahnya. Kupingan ini untuk nanti pemasangan baut di tembok ya sobat kreatif. Dan di kupingannya juga sudah saya buatkan lubang baut juga ya, seperti itu. Baiklah, dan untuk kupingan sudah terpasang ya di hollow 40x40-nya. Untuk ke proses hollow yang 160 cm panjangnya, kita memerlukan potongan hollow kembali ya dengan hollow yang sama, hanya ukuran panjangnya berbeda. Di sini saya potong hollownya 80 cm yang sudah saya siapkan ya, sama dengan hollow yang 40x40-nya untuk ukuran panjangnya. Dan kita memerlukan dua buah potongan juga ya sobat kreatif, seperti ini ya. Untuk hollow yang 40x20 yang panjang 160 cm dan yang 80 cm kita bisa satukan agar menjadi kotak persegi panjang seperti ini ya. Di bagian tiap sudut pertemuan bisa kita pasang kupingan kembali ya. Kupingan ini untuk penyatuan atau dudukan baut ya sobat kreatif. Seperti yang sudah dibilang, jemurannya harus bisa bongkar pasang ya. Jadi tidak kita adu manis di paten pakai elasan seperti itu ya sobat kreatif. Kita pasang kupingan di bagian dalam dan bagian luarnya. Oke, dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya sobat kreatif. Nanti bisa kita lobangi tembus tepat di bagian tengah-tengah kupingannya untuk memasukkan bautnya ya. Tapi sebelum saya ke sana, di sini saya akan lanjut dulu ke pemasangan penahan di bagian tengah remnya seperti itu. Kita bagi dua sama rata ya untuk menandai lubang baut juga. Oke, untuk lubangnya sudah dibuat, jangan lupa siapkan bos seperti ini ya, yang sesuai dengan lubang yang sudah dibuat. Untuk bosnya sendiri saya buat atau pakai dari rumahan baut Dinabol ya. Penerapan bos ini sangat penting ya sobat kreatif, apalagi di bahan hollow yang tipis seperti yang saya pakai. Jika sudah, selanjutnya bisa kita siapkan pipa yang sudah ditanam mur di bagian dalamnya, di bagian tengah seperti ini ya sobat kreatif. Dan pipa ini yang sudah saya siapkan ini fungsinya untuk penahan bagian tengah ya sobat kreatif. Untuk pemilihan bahan penahan di bagian tengah ini bebas ya, mau pakai bahan pipa setengah in seperti yang saya pakai atau hollow kecil gak jadi masalah ya. Asal jangan pakai besi beton ya sobat kreatif. Kalau buat jemurannya sama dengan versi yang saya buat sekarang ya. Baiklah, sebelum kita pasang pipanya, kembali kita siapkan ya 3 buah potongan hollow. 2 buah di ukuran panjang 45 cm ya, di panjang 160 cm nya 1 buah. Untuk yang panjang 45 cm di bagian satu ujungnya kita lobangi ya sobat kreatif, soalnya mau dipasang di bagian tengah. Jadi disatukan dengan pemasangan pipanya seperti ini ya. Untuk yang panjang 160 cm kita patenkan dengan lasan di ujung sebaliknya. Di ujung sebaliknya hollow yang 45 cm nya ya. Oke, kita coba satukan ya untuk semuanya.
Jika sudah, sekarang kita proses pemasangan dudukan yang ke bagian temboknya ya, yaitu hollow yang 80 cm panjangnya dengan ukuran hollow yang 40 kali 40-nya ya. Kita tempatkan di bagian samping framenya seperti ini ya sobat kreatif, dengan memberikan jarak agar tidak gesek ke bagian lainnya. Untuk jarak yang saya pakai kurang lebih di 15 mm ya. Pada bagian ujung dudukan bisa kita pasangkan engsel bubut seperti itu ya sobat kreatif. Engsel itu berfungsi untuk menyatukan tiap bagiannya ya. Setelah engsel terpasang pada bagian ujung hollow yang 45 cm tadi, kita bisa pasang ya roller buatan seperti ini. Ini saya buat dari ujung baut dinapol ya sobat kreatif. Kita pasang dengan posisi di bagian sisi lebar hollow 40 kali 20-nya ya, seperti itu ya sobat kreatif. Nanti untuk fungsinya akan seperti ini ya. Di sini kita tinggal lanjutkan ke penempatan stopper untuk roller barusan dengan menambahkan siku atau plat yang sudah dibentuk dengan nyamannya roller berhenti ya. Kita bisa buat beberapa pilihan derajat yang dibutuhkan untuk jemurannya. Di sini saya pakai 3 pilihan kemiringan ya di jemurannya, dengan maksimalnya di 90 derajat untuk kemiringannya. Oke, sekarang kita tinggal melengkapi bagian ruang untuk menjemur pakaiannya ya sobat kreatif. Tapi jangan lupa kupingan di sudut frame kita kasih baut dulu ya, seperti itu. Di frame yang 80 cm saya akan bagi ruangnya agar mendapatkan beberapa titik tanda untuk pemasangan sling atau kawat dengan jarak yang sama. Di sini konsumen meminta ada 6 jalur ya yang bisa dipakai buat menjemur. Jadi ruangnya kita bagi 6 ya sobat kreatif. Kita bagi 6 ruang dengan pemasangan jalur sling 4 titik ya. Jadi ada 6 jalur karena ketambah frame depan dan penahan bagian tengah ya sobat kreatif. Oke, untuk tanda sudah kita dapatkan. Sekarang kita bisa lubangi keseluruhan tandanya. Dan seperti inilah untuk hasilnya ya sobat kreatif. Jangan lupa sertakan bos juga. Dan seperti inilah setelah kita pasang untuk selingnya. Untuk tiap ujung seling bisa kita buatkan pengunci dari baut, dan ujung satunya kita buatkan setelan ya untuk menarik seling jika sewaktu-waktu terjadi kendor pada selingnya. Seperti itu ya sobat kreatif. Semoga konten sederhana ini bisa jadi penyemangat, bisa bermanfaat untuk yang sekarang mencari ide agar bagaimana bengkel kita tetap aktif. Tidak harus buat jemuran seperti yang saya buat juga ya sobat kreatif. Disesuaikan saja dengan modalnya. Buat apa saja, yang terpenting jangan diam ya. Terus bergerak, bisa buat hal-hal menarik, buat hal-hal kecil yang bisa dipasarkan. Yang terpenting bengkel kita atau di tempat kita ada yang bisa dikerjakan ya. Yang lebih penting lagi tentunya apa yang sudah dibuat dan dikerjakan di tempatnya diperkenalkan atau diiklankan ya, agar banyak yang tahu dan tertarik. Bisa lewat grup-grup di Facebook atau lainnya, di YouTube atau semacamnya ya sobat kreatif. Jangan lupa barengi juga dengan sabar, karena semua proses tidak harus kita petik hasilnya hari ini. Hanya kewajiban manusia menjemputnya, bukan menunggunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.